Dia adalah teman dekat, tapi apa yang telah kulakukan membuatku harus melakukan ini. Buah durian berguguran sore itu. Angin kencang baru saja menerpa kebun durian milik Makrufin dan Wahid. Keduanya tertawa senang karena tak perlu susah payah menunggu hasil durian jatuh sendiri. Lumayan hit, banyak yang jatuh. Makrufin langsung mendekati buah-buah yang jatuh. Wahid juga tak mau kalah. Dia ambilnya karung goni mencari-cari buah durian yang banyak menggelinding sampai ke arah sungai. Keduanya tertawa senang mengikuti banyaknya durian yang mereka kumpulkan. Menjelang maghrib, dua orang kawan lama ini baru beranjak. Mereka berlari menyusuri sawah yang menjadi batas kebun durian dan kampung. Karung berisi durian Wahid baru saja disandarkan di dinding dapur. Wahid duduk di kursi bambu yang ada di sebelahnya. Perlahan ada suara lari dari luar rumah. Pintu dapur terbuka. Ada wajah Salma, sepupu Wahid yang baru berusia 12 tahun muncul. "Mas Wahid, Mas, ayo ke rumah, ibu sakit." Nafasnya terus naik turun sambil bicara. Wahid tak menunggu. Dia langsung berlari keluar dapur, mengikuti Salma yang berlari lebih cepat darinya. Di rumah Salma, sudah ada beberapa orang berkumpul di ruang tengah. Sesosok wanita tampak tidur di tengah-tengah mereka. Wahid langsung ikut ke dalam kerumunan. Dia melihat bule-bulenya Asia sedang tidur telentang. Matanya melotot menatap langit-langit. Bagian tubuh mulai dada sampai mata kaki tertutup kain jarik, mirip kain-kain yang digunakan untuk menutupi mayat. Perut Asia tampak menggembung besar seperti orang hamil tua. Wahid memang mendengar bulinya itu sakit sejak 2 bulan lalu. Wahid yang baru pulang dari ibu kota provinsi 4 hari yang lalu belum sempat melihat adik dari ibunya itu. "Kok bisa seperti ini, Le?" Wahid bertanya kepada paman yang ada di antara kerumunan saudara-saudaranya. Pamannya menjawab sirih, setengah berbisik, "Kena sihir, Le." Wahid kaget. Dilihatnya, bulenya yang terlentang masih ada gerakan naik turun halus napas di dadanya. "Siapa, Le? Siapa yang mengirim?" Wahid mendesak pamannya. Sebelum paman menjawab, Pak D. Basri, paman tertua, menarik tangan Wahid keluar rumah. "Kalau kamu tahu orangnya, apa nggak kaget?" "Pak D sudah tahu," tanya orang yang mengerti. Pak D. Basri menjawab Wahid. "Siapa Pak D? Aku nggak terima kalau seperti ini," desak Wahid. Pak D. Basri bercerita, jika setelah 2 minggu bule Aisyah sakit, dia sempat melihat Makrupin telanjang bulat di dekat rumah Aisyah. Dia sempat menegur Makrupin, tapi yang ditegur seperti pura-pura tidak kenal, malah berjalan pergi ke pepohonan asam yang rapat. Pak D sudah tanya orang pintar, katanya memang Makrupin yang mengirim. Baru selesai Pak D bercerita, suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Wahid bergegas masuk ke dalam. "Wis, cukup," Asia berteriak dengan posisi tertidur. Keluarga yang ada di dekatnya berusaha menenangkan, tapi Aisyah semakin menjadi-jadi. Tubuhnya kejang. Lalu perlahan Wahid melihat kain jarik di bawah perut bulinya itu basah. Air berwarna putih keluar dan perlahan dari daerah selangkangan Aisyah, mengalir seperti ditumpahkan. "Banyu leri," kata salah seorang keluarga. Bule Asia tiba-tiba kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih kencang. Tak lama tubuhnya mengejang lalu lemas. Pak D. Basri mendekati tubuh bule Asia. Dipegangnya leher dan pergelangan tangan adiknya itu. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," Pak D. Basri menggeleng. Bule Asia meninggal malam itu. Wahid mengikuti semua proses pemakaman. Sebelum jenazah bibinya itu dikafani, Wahid sempat mengamati wajah bibinya. Rautnya tampak lega dan sedikit tersenyum. Jauh berbeda dengan waktu selagi masih sakit. Dia ingat ucapan orang tua,
Jika mereka yang meninggal karena santet, wajahnya akan tampak lebih bersih setelah meninggal. Rasa emosi sempat menjalar di kepala Wahid. Apalagi sejak proses pemakaman sampai pengajian, dia tak melihat Makrupin sama sekali. Padahal rumah Makrupin tak terlalu jauh. Dia juga kenal dengan Bule Aisyah. Setelah 7 hari kematian Bule Aisyah, Wahid mencoba mencari Makrupin. Didatangi rumah temannya itu. Wahid mengetuk pintu rumah Makrupin beberapa kali. "Mas Makrup, keluar kota. Sudah 2 hari ini," jawab Betty, istri Makrupin dari balik jendela. Wahid mengangguk dan langsung pergi. Dia tetap berusaha mencari keberadaan Makrupin. Setelah 2 hari berkeliling mencari, akhirnya Wahid menemukan Makrupin sedang duduk bersama tukang ojek di pangkalan. Diaturnya mimik wajahnya agar tak langsung terlihat emosi di depan Makrupin. "Hit, dari mana?" "Mulai wingi goleki aku yo," kata Makrupin langsung menyapa. Wahid tersenyum tipis. "Ya Rup, aku ada perlu sama sampean. Bisa kita bicara sebentar?" Makrupin menyeruputi kopi yang ada di depannya. Aku meludah 2 kali ke arah kiri lalu berdiri mengikuti Wahid. Tak jauh dari pangkalan ojek ada warung bakso yang sedang tutup. Wahid mengajak Makrupin duduk di sana. "Aku langsung saja, Rup. Kamu ini teman dekatku, sudah tanggap keluarga. Tapi kok tega nilakani?" Wahid langsung mencecar Makrupin. "Mencelakakan siapa? Apa maksudmu, Hit?" Makrupin berdiri dari duduknya. "Bule Aisyah kena santet. Awakmu kan, Rup, sing nyelakani." Kali ini Wahid mulai emosi. Dia ceritakan ucapan orang pintar yang dipanggil Pade Basri untuk melihat penyebab sakitnya Bule Aisyah. Termasuk ceritanya memergoki Makrupin telanjang di malam hari. Makrupin tak kalah marah. Dia berulang kali membantah jika menjadi dalang kematian Bule Aisyah. "Awakmu percaya Pak Demu apa aku? Tai asu memang Basriku." Makrupin langsung pergi tanpa pamit. Dia berjalan cepat, meninggalkan Wahid yang masih tampak marah di warung bakso. Dari jauh, Wahid hanya bisa melihat punggung Makrupin yang semakin menjauh. Malam hari, setelah pertemuan dengan Makrupin, perasaan Wahid mulai tak enak. Dia merasa menyesal menceritakan tuduhan Pade Basri kepada temannya itu. Tapi batin Wahid juga bingung harus mempercayai siapa. Selepas Isya, Wahid pergi ke rumah Pade Basri. Saat itu belum ada listrik masuk ke perkampungan. Wahid membawa obor sambil berjalan kaki ke rumah pakdenya itu. Sekitar 50 meter sebelum sampai ke rumah pakdenya, Wahid melihat ada bola cahaya berwarna merah yang terbang pelan. Cahayanya berwarna merah menyala bukan jingga seperti api biasanya. Bola itu lalu menukik dan jatuh di dekat tempat tinggal Pade Basri. Wahid yang sadar dengan apa yang dilihatnya langsung berlari ke arah jatuhnya bola api. "Asu, lintang geni," teriak Wahid sambil terus berlari. Dilompatinya pagar kayu yang ada di belakang rumah Pade Basri. Sambil menerawang samar-samar, dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang rumah Basri. Wahid meletakkan obor di dekat pagar. Kakinya melangkah mengitari pinggiran pagar, mencoba melihat sosok itu dari pinggir. Wahid berjalan menjinjit dengan hati-hati agar tak terdengar. Semakin dekat, Wahid bisa melihat sosok itu lebih jelas. Tubuhnya jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus, rambutnya panjang acak-acakan. Sosok itu beberapa kali menggeram sambil meraba-raba punggung rumah Pade Basri, seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. "Woi, ngapain kamu?" Wahid meneriaki sosok tersebut. Makhluk itu langsung menoleh ke arah Wahid. Mulutnya bergumam seperti orang merapalkan mantra. Melihat makhluk itu, Wahid langsung berdiri mematung. Mata makhluk itu hitam besar melotot ke arah Wahid. Wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar, dengan mulut lebar dan hidung yang terus mengeluarkan lendir. Perlahan, makhluk itu yang terlihat marah itu mendekati Wahid. Kakinya melangkah berat sambil terus bergumam. Sudah hampir ciut nyali Wahid. Tangannya berusaha mencari sesuatu di sekitar kakinya untuk dilemparkan. Langkah makhluk itu sudah dekat. Aroma tanah bercampur bunga busuk terasa di hidung Wahid. Tiba-tiba, pintu belakang rumah Pade Basri terbuka. Wahid menoleh ke arah pintu. Rupanya, Pade Basri yang keluar dengan istrinya, Rosma, karena mendengar suara teriakan Wahid. Setelah menoleh ke arah Pade Basri,
Wahid kembali menoreh ke arah makhluk tersebut yang ternyata sudah menghilang. Setelah peristiwa itu, Pak De Basri menjadi lebih berhati-hati. Dia lebih memilih tidak tidur malam. Bahkan, kadang baru tidur menjelang pagi. Basri mengira ada yang ingin mencelakainya dengan mengirim ilmu sihir atau santet. Sopo yole kira-kira sing nyelakani aku, tanya Basri esoknya. Wahid hanya bisa mengira-ngira. Enggak tahu Pak De, mungkin orang yang sama, saat Wahid sekenanya. Basri hanya bisa menggeleng-geleng. Seperti ini harus dilawan nak, kalau tidak bakal terus. Wahid mengangguk. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Wahid menyelesaikan sholatnya secepat-cepat, lalu menyaut obor berlari ke arah masjid. Malam itu, Wahid sudah janjian dengan dua orang temannya, Hasan dan Salam, yang bertemu di gedung gudang masjid. Assalamualaikum Lam, Sam, ucap Wahid. Di dalam ruang gudang masjid sudah ada dua orang temannya. Mereka duduk di atas tumpukan kayu sisa pembangunan masjid. Ada gorengan singkong dan 3 gelas kopi yang sudah dihidangkan di atas papan yang dijadikan meja. Waalaikumsalam. Ada kabar apa, Hid? Sampai kamu minta kita datang ke sini? Hasan membuka pembicaraan. Wahid langsung mengambil secangkir kopi, lalu menyeruputnya. Dia kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Bule Aisyah, sampai kejadian yang nyaris menimpa Pak De Basri. Hasan dan Salam memandang Wahid dengan seksama. Hid, aku sebenarnya sudah dengar tentang ilmu yang dipelajari Makrufin, kata Salam menyaut sambil merapatkan tubuhnya. Bahkan, emakku sampai sekarang masih buta gara-gara Makrufin, kata Salam lagi. Salam lalu menceritakan tentang kisah yang menimpa ibunya setahun silam. Siang itu, ibu Salam, Wati, sedang berjalan setelah pulang dari sawah. Dia berjalan agar cepat karena langit sudah mulai mendung. Saat sampai pertigaan jalan kampung, tiba-tiba Makrufin muncul menaiki sepeda pencal dengan kencang dan hampir menabrak Wati. Untung Wati sempat menghindari mundur lalu jatuh terduduk sehingga tak jadi tertabrak sepeda Makrufin. Matanya buta, dasar anak buta, umpat Wati sambil menunjuk Makrufin. Orang-orang kampung berdatangan menolong Wati sambil diikut menyumpahi Makrufin. Sebaliknya, bukan minta maaf, Makrufin malah tetap mengayuh sepedanya. Dia pergi sambil meludah, lalu menjauhi kerumunan orang-orang dan Wati yang sempat terjatuh. 4 hari setelah kejadian itu, Salam mendengar ibunya berteriak tak lama setelah azan subuh. Salamnya masih terlelap langsung berlari ke kamar Wati. Di sana, dia melihat ibunya menangis sambil membuka kelopak matanya dengan tangannya. Wajah Wati berusaha menoleh kanan dan kiri, tapi tak ada apapun yang dilihatnya. Bahkan, Salam yang berdiri di depannya juga tak terlihat. Sejak pagi itu, Wati menjadi buta. Salam tak tahu harus melakukan apa. Sempat dia membawa ibunya itu ke puskesmas, tapi Pak Mantri tidak menemukan keanehan. Bahkan sempat dianggap jika Wati buta karena penyakit gula yang diidapnya. Kata emakku, sebelum dia buta, malamnya dia bermimpi ketemu monyet besar. Monyet itu mendatangi emakku, lalu melompat dan bercakar wajahnya. Emakku sempat melihat wajah monyetnya mirip dengan Makrufin, cerita Salam kepada Wahid dan Hasan. Setelah kejadian itu, Salam sempat berusaha meminta maaf kepada Makrufin. Katanya, hanya pengirim sihir atau teluh yang bisa mengobati. Tapi Makrufin tidak mau. Dia menyangkal jika sudah melakukan kiriman sihir kepada Wati. Sempat mau tak ancam dia, Hid, tapi dia sepertinya tahu setiap mau tak temui sekarang mestinya tidak ada di rumah, cerita Salam lagi. Wahid menggaruk kepalanya berulang kali. Dia bingung harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah dengan Makrufin. Malam itu tidak ada kesepakatan yang didapat. Selain cerita dari Salam dan cerita Hasan tentang beberapa cerita warga kampung yang kabarnya juga menjadi korban Makrufin. 3 hari setelah pertemuan di masjid itu, istri Pak De Basri, Rosma, mendadak sakit. Awalnya hanya dikira demam biasa, tapi lambat laun semakin parah. Mantri di puskesmas lagi-lagi tak menemukan keanehan, hanya menebak-nebak jika Rosma kelelahan karena selalu bekerja keras di sawah. Rosma tak mau makan. Setiap hari hanya tidur di atas sedipan rumahnya. Beberapa kali dipaksa makan, selalu dimuntahkan. Wahid yang sejak kecil dekat dengan keluarga Basri
akhirnya sering datang untuk merawat Rosma. Malam ke-9, setelah Rosma mulai sakit, Wahid menginap di rumah Basri. Ada Segar, anak pertama Basri, dan Rosita, anak kedua yang ikut menjaga malam itu. Ketika semua terlelap tidur, Rosita terbangun. Ada yang menyentuhnya pundaknya berkali-kali. Rosita membuka matanya dan melihat Rosma duduk di pinggir dipan sambil menyenggol kakinya yang kurus di pundak Rosita. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma. Rosita mengusap matanya, mencoba menghilangkan ngantuk. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma lagi. Rosita langsung melek, digoyangkan pundak kakaknya yang tidur di sebelahnya. "Mas, emak minta makan." Segar yang diguncang-guncang Rosita tak kunjung bangun. "Mas." Rosita kembali menarik badan kakaknya, tapi sama sekali tak ada respon. "Emak luwi, Ros." Mulut Rosma kembali mengucap lemah. Rosita tak berpikir dua kali. Dia langsung berdiri, lalu mengambil obor di dapur. Dicarinya bahan makanan di besek dekat rak piring. Ternyata tidak ada tempe di sana. Rosita mengacak-ngacak tempat lainnya dan semuanya kosong. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mau tidak mau, Rosita akhirnya keluar rumah. Rosita beranjak mengambil uang di bawah bantal. Ada salah satu tetangga yang membuat tempe. Rosita akan pergi ke tempat tetangganya itu. Biasanya mereka mulai produksi pada malam hari karena harus berjualan di pasar sejak dini hari. Ketika baru berjalan keluar rumah, tak sengaja Rosita melihat ada orang yang tengah merokok di pos ronda. Rosita lalu mendekati orang tersebut, bermaksud meminta antar ke tempat penjual tempe. Saat langkahnya sudah dekat, dia pun melihat ternyata yang duduk di pos ronda adalah Makrupin. Dia bertelanjang dada sembari menggunakan sarung. Ketika tahu Rosita datang, Makrupin sangat terkejut. Dia langsung berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Rosita. Singkat cerita, Rosita kembali membawa tempe yang dibeli dari tetangganya. Saat sampai di rumah, Rosita melihat ruang tengah tiba-tiba ramai. Wahid dan Segar semuanya bangun. Mereka berdiri sambil melihat ke arah dipan. Rosita melihat Basri sedang berdiri menggendong Rosma sambil menimang-nimang seperti bayi. Rosma terlihat senang sambil tertawa-tawa. Basri tak kalah senang. Wajahnya terlihat semeringah melihat istrinya sehat. Malam itu, setelah puas digendong Basri, Rosma minta digorengkan tempe. Rosita ikut senang melihat ibunya akhirnya mau makan. Disuapinya ibunya berulang kali sampai semua tempe yang digorengnya habis. Rosma terus mengoceh semalaman. Dia tampak senang sekali dipeluknya semua orang yang ada di rumah itu. "Aku mau sembuh, Mas, jangan bingung lagi," kata Rosma kepada Basri sebelum akhirnya terlelap. Malam itu seisi rumah merasa tenang. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Rosma sembuh. Esok harinya Rosita bangun lebih cepat. Dia ingin memasakkan ibunya lagi seperti tadi malam. Baru beranjak dari tempat tidurnya, Rosita melihat ibunya tertidur dalam kondisi miring. Rosita langsung menuju kamar menyalakan kompor. Dicarinya sisa tempe mentah yang disimpannya. Dengan cekatan, kayu bakar diaturnya agar wajan di atasnya cepat panas. Baru saja 3 iris tempe dicemplungkan ke wajan, Rosita mendengar suara keras Basri yang melengking. Dilemparnya tempe yang masih di tangannya, lalu berlari ke ruang tengah tempat Rosma tertidur. Wahid tampak berdiri menepuk pundak Segar dan Basri yang memeluk tubuh Rosma yang kurus dengan mulut menganga. Tempe goreng yang disuapkan Rosita ternyata semalam adalah makanan terakhir Rosma. Pagi itu, Rosma meninggal dunia. Rosita langsung tak sadarkan diri tak lama setelah mendengar tangisan kakaknya. Lanjut besok. Hari ke-7 kematian Rosma, Wahid dan keluarga Basri berkumpul. Rosita yang sempat tertekan karena kematian ibunya sudah mulai tenang. Di tengah obrolan, Rosita menceritakan peristiwa yang dilihatnya sebelum kejadian kematian ibunya, tentang sosok Makrupin yang duduk malam hari di pos ronda yang tak jauh-jauh dari rumahnya. Basri yang awalnya tenang langsung kaget mendengar cerita Rosita. "Walah, anak itu lagi, dibunuh saja sudah," umpat Basri sambil berdiri. Wahid yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan Basri. "Sebentar Pak D, jangan gegabah, nanti salah satu malah ada korban." Muka Basri sudah merah menahan emosi. Tangannya berulang kali mengacak rambutnya karena menahan kesal. "Gini saja Pak D,
Kita coba tanya orang pintar sekali lagi. Kalau memang Makrufin pelakunya, biar saya yang jalan sendiri, kata Wahid menenangkan Basri. Malam itu juga, Basri pergi ke rumah Pak Lanjar, salah satu orang pintar di desa sebelah. Wahid meminjam motor milik kepala desa, mengantarkan Basri ke tempat orang yang dianggap tahu banyak hal tentang dunia gaib. Jalanan desa yang belum sedia diaspal saat itu tak menyurutkan niat Basri dan Wahid mencari jawaban peristiwa buruk yang menimpa keluarga mereka. Selama perjalanan motor yang dikendarai, Wahid sempat 2 kali mogok. Padahal selama ini motor itu jarang sekali rusak. Wahid sempat menuntun motor itu ketika melewati tanjakan yang cukup panjang. Kok mogok terus ya, Wahid? Gak biasa nih kayak gini. Tidak biasanya seperti ini, kata Basri sambil mendorong motor. Tidak tahu Pak D, sudah diperiksa mesinnya juga tidak ada masalah, sahut Wahid. Motor akhirnya bisa menyala tepat sesaat setelah lepas dari tanjakan. Keduanya langsung melanjutkan perjalanan menuju ujung desa tempat Pak Lanjar tinggal. Wahid menghentikan motor tepat di depan pohon gayam. Tak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan menuju rumah Pak Lanjar. Setelah mengikat roda motor dengan rantai, Wahid dan Basri melewati tanah kebun kering. Selama berjalan, suara burung celepuk terdengar mengikuti langkah kedua orang itu. Rumah Pak Lanjar ada di tengah-tengah kebun. Rumah dengan dinding gabungan papan kayu dan anyaman bambu. Lampu minyak terlihat masih menyala di dalam rumah, tanda Pak Lanjar belum tidur. Assalamualaikum Pak Lanjar, permisi. Basri mengetuk pintu papan kayu. Terdengar suara orang berdemam 2 kali dari dalam rumah. Tak lama pintu kayu terbuka. Seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun menggunakan peci hitam membuka pintu. Tangannya melambai pelan menyuruh Wahid dan Basri masuk. Basri tak banyak basa-basi. Dia langsung menceritakan semua peristiwa yang menimpa Rosma, termasuk anaknya yang sempat melihat Makrufin duduk malam-malam di dekat rumah. Pak Lanjar mendengarkan sambil membakar tembakau linting di tangannya. Setelah Basri bercerita, Pak Lanjar berdiri lalu pergi ke belakang rumah. Wahid dan Basri saling melirik. 15 menit kemudian, Pak Lanjar datang membawa 2 gelas air putih. Wahid melirik air ini bawa Pak Lanjar. Ada 3 helai kelopak daun kamboja di dalam gelas bening itu. Ini kalian minum, nanti kalian bisa tahu siapa yang mengirim santet, kata Pak Lanjar sambil menyodorkan gelas. Basri dan Wahid langsung meminum habis 2 gelas air berisi bunga kamboja itu. Tidak ada rasa yang aneh, hanya air biasa dengan aroma bunga. Mereka bertiga lalu berbincang ringan, sampai tiba-tiba Wahid dan Basri merasakan kantuk yang luar biasa. Tanpa bisa ditahan, mata keduanya terasa barat. Basri dan Wahid tertidur di kursi tamu Pak Lanjar. Melihat tamu-tamu yang terlelap, Pak Lanjar tersenyum, lalu kembali menyedot rokok linting di tangannya. Wahid mendengar suara salak anjing yang cukup kencang. Dia membuka matanya dan melihat dirinya sudah ada di rumah Basri. Di dalam rumah, dia melihat Rosma duduk memeluk 2 kakinya. Rosma terlihat ketakutan karena suara anjing yang terus menggema di sekeliling rumah. Wahid mencoba mencari sumber suara gonggongan anjing. Dikelilingi rumah, tapi tak ada anjing di sana. Suara gonggongan itu terdengar semakin keras, seperti memenuhi semua halaman rumah. Wahid masuk lagi ke dalam rumah. Di atas dipan yang biasanya ditiduri Rosma sudah ada seekor anjing besar berbulu hitam lebat berdiri di sana. Wahid berjalan pelan sambil merogoh pipa besi dari bawah kursi tamu. Dia mendekati dipan. Anjing itu terlihat diam saja begitu Wahid mendekat. Wahid lalu mengayunkan pipa itu sekeras mungkin di atas kepala anjing. Pukulan yang diayunkan Wahid membuat anjing itu menggeram. Dia lalu melompat menerjang Wahid. Anjing itu lalu berlari keluar rumah. Wahid berusaha mengejar. Dia berdiri lalu berlari sekuatnya. Anjing itu tak terlalu jauh. Dia berhenti tepat di dekat pos ronda. Wahid yang kelelahan ikut berhenti melihat anjing hitam itu diam. Perlahan anjing itu berdiri, lalu merubah tubuhnya menjadi seorang laki-laki. Cahaya lampu minyak di pos ronda memang tak terlalu terang, tapi Wahid bisa melihat wajah laki-laki itu menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis sebelum kemudian berlari ke kegelapan. Makrufin, teriak Wahid sambil terduduk. Ternyata Wahid masih ada di kursi tamu rumah Pak Lanjar dengan tubuh yang basah dan keringat. Wahid melihat Pak Lanjar dan Basri yang duduk sambil melihat.
Sudah terlihat nak, Pak Lanjar menanyai Wahid. Sampun Pak Makrufin, jawab Wahid mengatur napas. Entah apa yang dimimpikan Basri. Yang jelas, Basri juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar. Aku sudah tahu sebenarnya, tapi untuk menuduh orang tidak bisa sembarangan, kata Pak Lanjar menasihati. Ayahnya Makrufin orang sakti, ilmunya turun ke Makrufin. Dulu bapaknya menguasai ilmu Pancasono, tapi tidak tahu apa itu diturunkan juga ke anaknya, lanjut Lanjar. Setelah mendengar nasihat dari Pak Lanjar, Wahid dan Basir pamit pulang. Pikiran kedua orang itu terpecah. Sambil memacu kendaraan, Wahid mencari cara agar bisa menyelesaikan apa yang selama ini dilakukan Makrufin. Utang getih kudu dibayar getih le. Utang darah harus dibayar darah nak. Kedua bibimu belum waktunya mati. Basri memecah lamunan Wahid. Motor yang dikendarai Wahid mulai melewati turunan batas kampung. Baru 50 meter berjalan, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak dan langsung lewat di depan motor Wahid yang tak siap mengerem mendadak dan membanting setir. Kendaraannya terjungkal ke bawah karena posisi jalan masih menurun. Wahid sempat melirik sesuatu yang dikira hewan itu. Dalam posisi telentang, Wahid melihat makhluk itu mirip babi hutan, tapi kakinya panjang seperti manusia. Wajahnya tak tampak jelas dan langsung hilang ke sisi semak-semak lainnya. Wahid berdiri mencari Basri yang jatuh tak jauh dari motor. Basri terlihat memegangi pergelangan tangannya. Remang-remang, Wahid meraba tangan Pak D itu. Ternyata tulang pergelangan tangan Basri patah. Dengan susah payah, Wahid mengangkat motor dan mengajak Basri naik lalu kembali ke kampung. Jelas itu bukan hewan biasa le, kata Basri. Rencana Wahid untuk bisa memberi pelajaran Makrufin mulai dipikirkan dengan cara matang. Basri jelas tidak bisa dilibatkan karena kondisi tangannya. Sore harinya, Wahid sempat bertemu Makrufin di warung nasi tak jauh dari kebun durian mereka. Anehnya, Wahid seperti kehilangan emosi. Dia justru bercanda dengan Makrufin. Sudah banyak panen muhid. Makrufin membuka tas pinggangnya di depan Wahid. Gak terlalu banyak Rub, aku sibuk ngurusi Pak di Basri, jadi banyak durian yang jatuh gak kepanen, sahut Wahid. Makrufin hanya tersenyum, lalu menunjukkan puluhan lembar uang 10.000 dari tas. Padahal harga durian lagi bagus hit. Wahid menoleh sebentar, lalu melanjutkan sendokan nasi ke mulutnya. Setelah pulang, Wahid baru teringat apa yang baru dilakukan bersama Makrufin. Emosi yang dari tadi seolah tidur mendadak muncul lagi. Wahid akhirnya membulatkan niatnya. Selepas maghrib, Wahid kembali mengajak Salam dan Hasan bertemu di gudang masjid. Wahid tak banyak basa-basi setelah bertemu dengan dua temannya itu. Keputusanku sudah bulat. Aku akan membunuh Makrufin. Sudah tidak bisa dibiarkan. Mendengar ucapan Wahid, Salam menarik napas panjang. Dia mengisyaratkan setuju dengan Wahid. Sebaliknya, Hasan malah terlihat gelisah begitu mendengar rencana Wahid. Berkali-kali dia menggigit bibir. Kamu gak berani ikut San, cecar Wahid. Hasan menggeleng. Dia menarik nafas berulang-ulang, lalu berdiri menutup pintu dan jendela gudang. Hasan mendekati Wahid. Makrufin duduk uang sembarangan San. Makrufin bukan orang sembarangan, dia benar-benar sakti. Hasan mulai ceritanya. Ternyata bukan hanya Wahid dan Salam yang mempunyai masalah dengan Makrufin. Hasan, tepatnya adik Hasan Marwiyah yang masih perawan lah, yang sempat berurusan dengan Makrufin. Kejadiannya bermula saat perayaan 17 Agustus di balai desa sekitar 2 tahun yang lalu. Pihak desa menggelar lomba menari duet. Makrufin ikut dalam lomba itu bersama beberapa pemuda dan pemudi lainnya. Mereka berkumpul di lapangan samping balai desa. Peserta yang belum mendapat pasangan mencari pasangan di sana. Jelang pukul 7 malam, semua orang sudah mendapatkan pasangan. Tinggal Makrufin dan Ajis yang belum mendapatkan pasangan penari perempuan. Marwiyah waktu itu kebetulan datang terlambat. Dia pun harus memilih antara Ajis dan Makrufin. Marwiyah selama ini mendengar banyak cerita tentang siapa Makrufin. Akhirnya Marwiyah memilih Ajis daripada Makrufin untuk tampil menari di balai desa. Pilihan itu rupanya menjadi petaka bagi Marwiyah. Malam setelah menari di balai desa, Marwiyah meminta antar teman-temannya untuk buang air ke sungai. Saat itu, tak banyak orang yang punya WC di rumahnya.
Marwiyah diantar teman-temannya yang ikut lomba menari ke salah satu sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu, bulan purnama bersinar terang. Teman-temannya menunggu di pinggiran sungai sambil bercengkrama. Sedang Marwiyah sendirian di tengah sungai yang agak dangkal. Usai menyelesaikan hajatnya, Marwiyah beranjak keluar dari sungai. Baru berjalan selangkah, dia terkejut melihat seseorang yang ternyata berjongkok di belakangnya. Yati. Marwiyah memanggil sosok itu. Cahaya bulan kebetulan tertutup bayangan pohon kapuk tepat di tempat orang itu berjongkok. Karena tak menjawab, Marwiyah memanggilnya lagi. Sosok itu terlihat berjongkok dengan rambut panjang terurai yang menutupi sebagian wajahnya. Yang Marwiyah ingat, hanya Yati yang memiliki rambut sepanjang itu. Penasaran, Marwiyah akhirnya mendekati orang itu. Yat, kok diam? Sejak kapan ikut di sini? Sosok itu menggeram ketika Marwiyah mendekati. Hei Marwiyah. Tiba-tiba ada orang berteriak dari pinggiran sungai. Ternyata Yati berdiri di sana dengan beberapa temannya. Melihat Yati berdiri di sana, Marwiyah pun kaget. Spontan dia menoleh ke belakang. Di depannya sudah berdiri sosok tubuh kurus dengan tinggi 3 meter. Jari-jari yang kurus panjang berusaha memegangi pundak Marwiyah. Seketika Marwiyah menjerit keras, lalu pingsan di tengah sungai. Kejadian yang menimpa Marwiyah itu akhirnya membuatnya sakit-sakitan. Malam hari setelah kejadian itu, Marwiyah berulang kali menjerit ketakutan. Bapak Hasan saat itu sebenarnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan anak perempuannya. Marwiyah sempat dibawa ke orang pintar, tapi keadaannya tidak kunjung membaik. Sampai ada salah satu orang pintar yang sepertinya tahu cara menangani Marwiyah. Tapi dia meminta agar adik perempuan Hasan itu tidak kembali ke kampung untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena jika orang yang mengirimnya santet tahu kondisi Marwiyah membaik, bisa jadi akan ada kiriman lagi yang lebih buruk. Marwiyah sekarang tirah berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah saudara lainnya. Hasan awalnya bingung petaka apa yang menimpa dari adiknya. Namun suatu malam saat menemani adiknya menginap di rumah paman dan ibunya, ada sebuah kejadian yang membuat Hasan yakin jika Makrufin dalam kejadian buruk yang menimpa adiknya. Ketika sedang duduk bersama pamannya di depan rumah, Hasan mendengar suara dipan kayu di dalam rumah seperti diinjak-injak banyak orang. Hasan lalu masuk bersama pamannya. Bibi Hasan dan anaknya ternyata sudah berdiri mematung di depan kamar. Di dalam Marwiyah tengah menarik ASI, seolah ada lawan menari. Badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri, membuat suara dipan kayu bergesekan ramai. Hasan berusaha menarik Marwiyah dibantu pamannya, tapi Marwiyah malah menangis histeris. Aku ingin menari dengan Mas Makruf, jangan dipisahkan. Hasan hanya bisa meneteskan air mata melihat adiknya yang terus menangis seperti orang terkena gangguan jiwa. Setelah adiknya tenang dan bisa tertidur, malam itu juga Hasan mencari Makrufin. Biasanya parang dan linggis yang sudah disiapkan di rumah. Hasan hafal jika Makrufin selalu menyambangi pohon durian di malam hari. Hasan mengendap-endap bersembunyi di lebatan pepohonan pisang tak jauh dari kebun Makrufin. Emosi yang sudah memuncak membuat Hasan tak berpikir panjang. Tak lama, Makrufin lewat di depan dengan menggunakan obor. Hasan langsung keluar dari persembunyian. Didorongnya tubuh Makrufin sampai jatuh ke selokan kering. Begitu tubuh Makrufin jatuh, links di tangan kanan Hasan langsung diucapkan ke bawah, mengenai kepala Makrufin. Tanya sekali, tapi berulang kali. Tolong ya Allah. Makrufin sempat melolong, tapi Hasan terlanjur kalap. Kali ini, parang di tangan kanannya yang disabetkan berulang kali ke arah kepala Makrufin. Hasan terus memukulkan dua senjata yang dibawanya sampai tidak terdengar suara sama sekali. Parang dan linggis sudah berlumuran darah. Dia mati tubuh lemas Makrufin. Hasan yakin Makrufin sudah menjemput ajalnya. Dilompatinya selokan kering di depannya, lalu berlari menjauh pulang ke rumah, menembus pekatnya malam. Dibasuhnya dua barang yang digunakan membunuh Makrufin di pancuran air yang sepi. Hasan lalu pulang ke rumahnya dan tidur dengan perasaan takut bercampur lega. Esoknya, Hasan bersiap pergi ke sawah. Sebelum berangkat, dia mampir ke warung untuk membeli rokok kretek. Hasan masih membawa parang yang sempat digunakan menyerang Makrufin tadi malam.
San, sepertinya parangmu tumpul. Diasah lagi supaya tidak karatan. Hasan menoleh ke belakang, mencari sumber suara yang mengajak bicara. Bulu kuduk Hasan langsung berdiri. Dia melihat Makrufin berdiri sambil menyampirkan sarung di lehernya. Makrufin lalu tersenyum dan pergi meninggalkan Hasan. Sebaliknya, sendi-sendi di kaki Hasan terasa ngilu. Keringat dingin mulai muncul di kepalanya. Dia yakin jika semalam Makrufin sudah dibunuhnya. Aku sampai gemetaran, Hit. Nggak berani. Aku sama Makrufin, sakti anak itu. Hasan memelas menjelaskan kepada Wahid yang masih berambisi membunuh Makrufin. Wahid yang mendengar cerita Hasan kini ikut merasakan ketakutan sekaligus kemarahan tertahan di dadanya. Assalamualaikum. Suara ketukan muncul dari pintu gudang masjid. Wahid dan Hasan langsung terdiam mendengar suara itu. Salam yang duduk di dekat pintu langsung berdiri membuka engsel. Oh segar, masuk. Lalu melirik ke luar pintu dan menutupnya lagi. Napas segar terdengar naik turun begitu masuk ke dalam gudang. Salam menyodorkan gelas berisi teh gelas segar yang langsung tandas diminum. Hit, aku ada pesan dari bapak. Mau palanjar neng omah ngekoe iki jari le awakmu tenang kate mateni Makrufin kudu nganggo iki. Setelah menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain bekas goni beras ke Wahid, bungkus itu langsung dibuka Wahid. Isinya ternyata sebuah tali tampar berukuran besar dan cukup panjang. Wahid mengamati tali itu dengan seksama. Ada bekas daun-daun kelor yang menempel di serat-seratnya. Ada sebuah rajah di beberapa sisi tali. Segar langsung mendekati Wahid, membisikkan pesan. Malam kedua setelah pertemuan di gudang masjid, ada rapat pembagian bibit di balai desa. Semua warga hadir dalam rapat, termasuk Hasan, Salam, Wahid, Segar, dan Makrufin. Rapat berlangsung sampai sekitar jam 11 malam. Setelah rapat, semua warga yang datang satu persatu pulang. Wahid memilih pulang bersama Makrufin. Dia menumpang obor Makrufin karena tadi dia berangkat bersama Segar yang sudah pulang lebih awal. Rup, ayo lihat kebun durian, siapa tahu ada yang jatuh lagi. Kan tadi sore ada angin kencang, kata Wahid setelah keluar dari balai desa. Wah, iya Hit, ayolah, tinggal 2 minggu terakhir ini panennya. Kamu sudah butuh uang ya? Sahut Makrufin sambil tertawa. Wahid mengangguk sambil tersenyum. Keduanya berjalan beriringan melewati jalanan sempit menuju kebun. Sambil terus berbincang selama di perjalanan, mereka lalu melompati selekan kering yang menjadi pembatas kebun dan area kampung. Baru 2 langkah Makrufin dan Wahid berjalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul menyergap Makrufin. Tubuhnya langsung dirobohkan ke tanah. Wahid langsung merebut obor dari tangan Makrufin. Orang-orang itu langsung mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan Makrufin. Ada apa ini? Makrufin berteriak, lalu tertawa setelah tangan kakinya diikat. Wahid tak tinggal diam. Dia ambilnya kantung kain yang dari awal disiapkan di balik sarungnya. Kain itu langsung diselungkupkan ke kepala Makrufin. Pisau yang dibawa Segar bukan pisau besi seperti biasanya, tapi pisau yang terbuat dari bambu dengan bagian pinggir yang tajam. Wahid langsung mendekati kepala Makrufin dan menggorok lehernya. Beberapa kali sayatan, leher Makrufin terluka, tapi begitu ditarik, luka itu menutup lagi. Makrufin tertawa kencang, membuat suasana malam di tengah kebun itu terasa mencekam. Wahid berulang kali mencoba, hasilnya tetap sama. Ternyata masih dendam kalian semua. Suara Makrufin kembali terdengar dari balik kain di kepalanya. Tawa Makrufin membuat nyali Hasan dan Salam menciut. Angkat badannya, jangan kena tanah. Segar berteriak pelan. Wahid dan Salam lalu menarik tali tampar yang mengikat tali dan kaki Makrufin masing-masing ke pundak mereka. Kini posisi tubuh Makrufin terangkat dari tanah. Di balik kain, Makrufin masih tertawa kencang. Wahid kembali menggorokkan pisaunya. Kali ini pisau itu bisa mengiris leher Makrufin. Suara tawa Makrufin masih terdengar sayup-sayup disertai suara ngorok pelan. Wahid menuntaskan urusannya dengan cepat. Pisau bambu itu akhirnya memutus kepala Makrufin. Begitu putus, Salam dan Hasan langsung berlari sambil menggotong tubuh Makrufin yang sudah tak berkepala. Mereka berlari menyusuri 2 sungai.
mereka menuju ke sebuah liang lahat yang sudah mereka siapkan di ujung kebun milik Salam sejak sehari sebelumnya. Sambil terus berlari, tak kurang-kurang godaan mengganggu langkah keduanya. Langkah mereka yang seharusnya hanya terdengar empat, tampak kini terdengar ramai. Hasan menoleh ke belakang. Ada dua makhluk jangkung yang ikut berlari dengan posisi terbalik seperti kepiting. Mereka berlari tepat di belakang Hasan. "Lam, di belakangmu Lam," Hasan bergidik. "Sudah, jangan dilihat, terus berlari," sahut Salam. Liang lahat yang disiapkan Salam sudah tampak menganga di ujung kebun. Salam kembali menguatkan ikatan di kaki dan tangan tubuh Makrufin. Liang lahat yang disiapkan sudah ditutupi papan kayu. Salam langsung melempari tubuh Makrufin, lalu menutupnya dengan papan kayu. Di sisi lain, Wahid yang berhasil memutuskan kepala Makrufin langsung membungkus kepala itu dengan kain. Dia lalu berlari ke arah berlawanan dengan arah tubuh Makrufin yang dibawa Salam dan Hasan. Segar lalu memanjat sebuah pohon sukun yang cukup tinggi. Sesampai di sana, Segar mengulurkan tali tampar kepada Wahid yang ada di bawah pohon. Kepala Makrufin yang sudah terbungkus kain diikat dengan tali, kemudian dikerek Segar ke atas pohon. Segar mencari posisi ujung pohon yang tidak mungkin dijamah orang. Suara tawa Makrufin sempat menggema sebelum akhirnya hilang disertai angin kencang yang menggoyang pohon sukun. Setelah memastikan kepala itu ditali dengan benar, Segar lalu turun menemui Wahid di bawah pohon. Sambil membakar rokok, mereka menunggu Hasan dan Salam. Tak lama, kedua orang yang ditunggu datang. Mereka langsung mencopot baju mereka yang sempat berlumuran darah, lalu membakar pakaian mereka dan mengubur sisanya. Keempat orang itu saling menoleh, kemudian kembali ke rumah masing-masing. 4 hari setelah kejadian itu, Wahid sempat diinterogasi petugas kepolisian karena keluarga Makrufin melapor jika sempat melihat Wahid pulang bersama Makrufin sebelum hilang. Tapi semua orang kampung yang ikut ketika itu, ikut rapat di balai desa yang ikut menjadi saksi, semuanya kompak mengatakan jika Makrufin pulang sendiri setelah dari balai desa. Petugas pun menghentikan pencarian Makrufin. Setelah 7 hari, Segar dan Wahid diam-diam mengambil kepala Makrufin yang masih tergantung di atas pohon sukun. Tanpa membuka ikatan, mereka membawa kepala itu lalu menguburnya tak jauh dari kebun durian Makrufin. Wahid sempat cukup lama merenung setelah peristiwa itu. Dia kerap mendatangi rumah tokoh-tokoh seperti kiai dan ustadz sambil menceritakan apa yang sudah dilakukan kepada Makrufin. Hampir semuanya mengatakan jika Wahid tetap berdosa besar karena menghilangkan nyawa manusia, apapun alasannya. Sampai suatu hari, Wahid mendatangi salah satu kediaman ulama karismatik yang tinggal di salah satu pulau. Wahid diterima dengan baik saat berkunjung di sana. Di sana, ulama tersebut mendengarkan semua detail cerita Wahid. Selepasnya, ulama tersebut meminta agar Wahid bertobat dari semua dosa-dosanya dan berharap Allah mengampuni semua dosanya. Setelah pertemuan itu, Wahid kembali ke kehidupan semula. Serangan santet kepada warga juga mulai hilang, meski ternyata sudah ada 2 orang yang menjadi murid Makrufin.